Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Virgo. Yang pertama adalah karir, bisnis, peruntungan, ataupun finansial Virgo. Kartu yang keluar adalah The Hangman. Ini adalah kartu yang menunjukkan orang yang sedang digantung terbalik di bawah air ya. Ketika kartu The Hangman keluar, mungkin sudah banyak yang tahu gitu, aduh madam kartunya jelek gitu. Padahal enggak gitu. Kartu The Hangman ini ibaratnya bilang bahwa kalau kamu bisa floating, kalau kamu bisa bertahan aja sekarang udah bagus gitu. Mungkin di tempat kerja lagi ada perubahan yang signifikan, ataupun mungkin baru ada yang kantornya ditutup atau bisnisnya harus ditutup dulu gitu ya. Masa-masa yang sulit dimana orang ibaratnya kayak lagi digantungin ke bawah gitu. Udah digantung ke bawah, ini di dalam air pula ya. Kebayang gimana suffocatednya gitu, gimana tersiksanya dan sesek gitu. Namun jangan lupa dua matahari yang bersinar dan mengawal. Ibaratnya di masa sulit pun kamu selalu ada yang jaga kok. Di masa sulit pun kamu gak pernah sendirian. So, jangan berkecil hati gitu. Masa-masa dimana kamu ngerasa kok gini-gini banget sih gitu rasanya gitu untuk karir ataupun bisnis ataupun finansial saya, ini juga akan berlalu. Ibaratnya ujian, seperti saya bilang, ingat kan gitu ya. Kalau mau naik gunung harus ngedaki dulu gitu, karena kalau kita nggak ngedaki kapan sampai ke puncaknya. Kayak jagoan harus mau kalah dulu gitu, harus belajar kitab sakral dulu dan menderita. Kalau film-film silat zaman dulu harus keracunan dulu gitu ya jagoannya sebelum akhirnya jadi super jago, super hebat. Nah, kamu lagi ngelewatin masa-masa sulit untuk nanti mendapatkan masa-masa yang lebih membahagiakan, lebih menyenangkan. So, bertahan saja dulu. Survive aja dulu. Lalu untuk percintaan ataupun relationship Virgo, seneng deh Virgo ya. Katanya lagi seneng-senengnya nih. Ini katanya adalah masa-masa yang paling harmoni, menyenangkan, hal-hal yang diharapkan kejadian. Kartu Sun, happiness. Ini adalah simbol dari happiness, kebahagiaan. Mataharinya bersinar tapi nggak terlalu terik gitu ya. Ada dewa-dewi main harpa di taman, lalu ada bunga sedang mekar. Ini adalah simbolisasi dari kebahagiaan dan kehangatan. Kita aminkan saja, semoga mataharinya selalu menyinari kehidupanmu, terutama percintaan kamu. Lalu kartu nasihat. Kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo. Nasihatnya adalah Hierophant. Ketika kartu Hierophant keluar, ini menunjukkan kitab Torah dan satu tangan di telinga. Jadi kitab Torah ini adalah belief system dari apa yang kamu percayai ataupun kamu kumpulkan selama ini, sementara tangan di telinga ini adalah input dari orang lain, termasuk input dari semesta yang ada di sekelilingmu gitu, pertanda ataupun signs. Nasihat yang diberikan untukmu adalah kalau kamu punya kecenderungan overthinking atau berpikir berlebihan, misalnya nih baru punya pacar, terus mikir, aduh gimana nanti kalau berantem kita nggak bisa temenan lagi gitu. Aduh aku sekarang terlalu cinta sama dia, aku nggak mau terlalu cinta deh gitu. Biar nanti kalau pisah nggak sakit ya. Baru jadian udah mikirin pisah. Apa-apaan itu? Kartu nasihat ini sebenarnya bilang bahwa sama seperti kita belajar segala sesuatu di kehidupan ini, as we learn, we also need to learn to unlearn gitu ya. Seperti kita belajar, kita juga harus belajar untuk melepas belief system kita, ataupun unlearn itu gimana ya bahasa Indonesianya, yang udah kita pelajari tapi kita nggak pelajari lagi atau kita nggak percaya lagi karena ternyata itu salah gitu kan. Karena ternyata belum tentu salah juga, udah nggak relevan lagi dengan masa sekarang gitu. Sama seperti kita pelajari, kita learn, kita belajar juga untuk unlearn hal-hal yang sudah tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini dan juga untuk masa depan gitu. Karena itu kita perlu input dari orang lain, kita perlu masukan dari orang lain. Misalnya kalau kemarin-kemarin kita bersikap terlalu tertutup pada orang lain karena kita ingin menjaga hati kita sendiri gitu, karena kita ingin jadi orang yang kenal diri sendiri dulu sebelum punya pasangan atau sebelum punya teman dekat atau punya nambah circle baru gitu ya. Sekarang mungkin udah saatnya untuk membuka diri, udah saatnya untuk gak memandang semua orang lain sebagai orang yang akan menyakiti aku gitu ya. Tapi fokus pada hal-hal yang bagus pada dirimu saja.
hal-hal yang harusnya di masa lalu dilupakan, dilepaskan gitu, nggak usah dipegang lagi, nggak usah diingat-ingat lagi, biarkanlah berlalu gitu. Nggak semua pelajaran harus kita bawa ke masa depan. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan, segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.